Aresta, teman-teman bisa panggil saya Ares. Domisili Banten, tapi saya kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani dan saya di sini sebagai mahasiswa magang. Perkenalkan, nama saya Jihan Amara, jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, asal kota dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sini magang. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurlaila. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Sastra Indonesia, semester 5. Perkenalkan, saya Firda Aulia, berasal dari Jakarta, kuliah di UGM jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik. Hai semuanya, namaku Azra Aulia Widiani Wijayanto. Aku biasa dipanggil Ayah. Aku orang asli Jogja, tapi aku kuliah di Semarang di Universitas Diponegoro. Sekarang ini aku kuliah di jurusan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alfiana Pujikusuma Dewanti, biasa dipanggil Alfi. Saya jurusan S1 Event di Universitas Prastia Mulia. Tinggalnya di Tangerang, asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Di sini saya volunteer di Museum Sandi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yusril Nur Hidayat, biasanya dipanggil Yusril. Asalnya dari Makassar sebenarnya, kuliahnya di New York University Abu Dhabi, jurusan Social Research and Public Policy. Perkenalkan, Sobat Museum, nama saya Ayustia Wardani, saya dari Jogja. Saya di sini peserta magang Museum Sandi. Karena kan Museum Sandi yang saya baca di website itu ada membahas mengenai keamanan cyber. Kebetulan di mata kuliah ada mata kuliah isu keamanan global, di mana di sana itu memuat bahasan mengenai keamanan cyber yang saat ini menjadi isu global. Awalnya tuh kan semester 6 memang setiap mahasiswa itu harus ada mata kuliah magang. Awalnya tuh masukin surat magang itu udah di ACC di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina, udah di ACC. Tapi karena situasi pandemi, jadi mahasiswa diharuskan untuk mencari tempat magang yang ada di dalam negeri aja gitu. Terus pas sama Ares ngobrol di mana nih mau magang di mana, pas lihat-lihat IG ternyata ada di akun IG apa ya lupa, Museum Sandi membuka untuk mahasiswa magang. Tertariklah sekalian refreshing juga buat tinggal di Jogja 1 bulan. Terus pas dilihat juga kan Museum Sandi di bawah BSSN ya, jadi adalah keterkaitan sama jurusan HI, yaitu tentang isu cyber yang mana ada di mata kuliah isu keamanan global. Jadi daftarlah ke Museum Sandi. Museum Sandi merupakan satu-satunya museum persandian di Indonesia, dan tentunya di magang di museum ini Ya sebenarnya kalau dilinearkan juga rada-rada gimana ya, susah juga. Terus makanya pas awal-awal daftar konsultasi ke CP-nya, kontak personnya, kayak gimana ya mas, takut nggak bisa berkontribusi banyak dan nggak sesuai sama jurusan juga, sama ekspektasi aku juga. Terus kayak ya udah, setelah diarahin ya disesuaikan aja lah. Jatuh. Maaf. Kenapa sih Mas Hafiz? Tahu informasi magang dari mana? Tahu informasi magang dari Instagram, magang update. Keren banget tuh admin Museum Sandi, nyari partner. Iya. Waktu admin presiden Jokowi jadi tag langsung info itu. Enggak ya. ceritanya ini aku dapat info magang di Museum Sandi itu awalnya dari ada akun Instagram tentang info-info magang. Jadi namanya kalau nggak salah anakmagang.id kalau nggak salah ingat. Terus pas scroll bawah-bawah ada banyak informasi tentang magang, mau itu online ataupun offline. Nah salah satunya adalah Museum Sandi. Kebetulan Museum Sandi di Jogja dan aku adalah orang Jogja yang emang lagi pulang dan kuliahnya online. Jadi
why not coba magang di Museum Sandi, kelihatannya seru karena belum pernah sama sekali magang di museum, ini kali pertama magang di museum. Karena pengen nyoba tempat baru, belum pernah kerja di museum sebelumnya. Pengen tahu sebenarnya ngapain aja sih di balik layar museum itu, ada apa aja. Aduh, itu panjang banget ya sebenarnya. Itu kan aku emang nyari-nyari magang ya, karena kan pas corona itu kan semua negara ditutup tuh. Jadi anak-anak mahasiswa luar negeri Indonesia terus pulang ke Indonesia. Nah, akhirnya pas pulang ke Indonesia nggak mau dong jadi kayak yang hashtag kaum rebahan 3 bulan di rumah. Jadi akhirnya nyari-nyari, waktu itu masih di Jerman ya posisinya, masih di Jerman. Terus akhirnya lihat-lihat Instagram, nemu di infomagang.id, nemu Museum Sandi internship gitu kan. Akhirnya aku DM lah mas admin yang baik hati ini, terus fast respon banget kan ya. Jadi akhirnya di DM, ini gimana mas? Terus akhirnya dikasih nomor WA, masa baru pertama kali bicara udah langsung dibagi nomor WA. Bagi nomor WA, akhirnya aku chat ke WA-nya, ternyata sama juga yang adminnya. Jadi, tapi fast respon banget kan ya. Jadi akhirnya nanya-nanya, oh gini mana nih mas, persyaratannya apa aja gitu kan. Dan akhirnya setelah bicara dan diskusi juga akhirnya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk magang di Museum Sandi ini. Karena kan kebetulan juga udah lama banget mau ke Jogja, dan kebetulan juga ada bahan penelitian di Jogja. Dari tahun 2016 itu udah pengen banget ke Jogja, karena kan waktu itu Olimpiade Sains Nasional tuan rumahnya di Jogja. Cuman waktu itu aku udah lulus nggak kesampaian, soalnya harus ke Amerika. Jadinya nggak bisa ikut OSN itu yang di Jogja. Semenjak saat itu aku yang kapan ya bisa ke Jogja lagi, karena kan dengar banyak hal-hal menarik di Jogja, budayanya, culture-nya. Kemarin juga sempat jalan-jalan menelusuri tempat-tempat bersejarah di Jogja, itu keren banget. Dan ini keren banget sih, 1 bulan pertama di Jogja itu menghabiskan waktu yang asik tuh. Ternyata tempat magang ya, terutama Museum Sandi tuh awalan kayak teman-temanku juga banyak Ayu ngapain magang di Museum Sandi gitu. Nah ternyata dengan kayak apalagi Agustus ini aku sering upload kegiatan gitu, aku sering share di story WhatsApp gitu, teman-teman tuh yang kayak Ayu kerja ya, mereka udah mulai kepo, kayaknya tertarik gitu. Museum Sandi banyak kegiatan gitu, terus juga aku ngerasa nggak salah tempat magang gitu. Dan itu bisa aku share ke teman-teman yang lain. Banyak hal yang aku share sih ke teman-teman, hal-hal menarik itu gitu. Dan ada temanku yang aku ajak nggak mau, dia kayak nyesel akhirnya. Iya, karena kebanyakan orang tuh mikirnya harus ada fee dan lain sebagainya, padahal nggak penting sih, ya itu bonus lah fee ya. Yang penting kan pengalaman buat nanti di portofolio juga gitu. Kesan pertamanya datang ke museum itu kayak mungkin banyak benda-benda kuno yang dipikir nggak akan banyak masuk sama mata kuliah yang di Ampu, tapi ternyata banyak kayak persandian itu kan yang merupakan sejarah dari kemerdekaan Indonesia, terus bagaimana para pahlawan untuk mengamankan informasi-informasi itu cukup menarik sih untuk dibahas. Pas pertama lihat kayaknya ngebosenin, terus kan kebanyakan ya sejarah lah kayak gitu. Ya di luar ekspektasi, ternyata nggak seperti itu. Ternyata para stafnya juga nggak hangat gitu. Kekeluargaan maksudnya. Tidak ada senioritas kan pas pertama mikir tuh pasti di tempat kerja tuh pasti adalah senioritas kayak gitu, ternyata nggak ada, ternyata kekeluargaan gitu. Raki gak apa-apa, gak usah kerja, santai aja. Nada aku nggak ada suara ya. Lu juga makan dikit. Kurang lebih sama seperti museum-museum pada umumnya. Ya namanya juga museum kan pasti sama kayak museum. Cuma yang istimewa dari Museum Sandi itu, ini bicara tentang baik museum ataupun internal yang berproses untuk kemajuan Museum Sandi ya.
Kalau untuk Museum Sandinya sendiri ya kurang lebih sama seperti museum pada umumnya, menyediakan informasi. Kita juga bisa ngelihat koleksi-koleksi di dalamnya juga. Tapi kalau untuk orang-orang yang mensupport kemajuan dari Museum Sandi sendiri, menurut aku orang-orang di dalamnya kekeluargaan banget, friendly banget, mendekap aku banget. Karena jujur aku ngerasa fun di sini ketika aku magang selama 1 bulan. Nggak ada yang namanya aku stres atau pusing atau ngeluh-ngeluh, itu nggak ada. Ya mungkin kalau ngeluh-ngeluh dikit wajar lah ya, namanya orang kerja kan pasti capek pulang. Tapi apa ya, kurang lebih selama magang di Museum Sandi ini bawaannya fun aja gitu. Museumnya kecil, tetap nggak berubah. Kesan pertamanya itu, areanya sempit. Mereka cukup. Kok jujur kok apa sih? Ternyata sibuk juga kerja di sini. Bikin konten itu lumayan banyak, dan terus sekarang kan kondisinya terbatasi. Jadi benar-benar harus aku ngelihat di sini benar-benar mengasah kreativitas banget biar museumnya itu tetap dilihat, bisa dikunjungi sama orang-orang walaupun online kayak gitu. Enggak dong, kan setiap hari bertambah lagi rasa cintanya. Asik. Aku kan belajar mencintai. Iya. Aku nggak pernah mencintai, Mas. Aku tuh cuma belajar mencintai. Teman-temannya pada asik sih, asik, terus kayak easy going gitu, jadi rame lah, seru. Lihat pertama kali kayaknya nggak akan akrab deh, atau kayaknya karena beda-beda juga ya, dari angkatan sama beda jurusan, kayak nggak akan nyambung lah. Ternyata pas lama-kelamaan dari 1 minggu aja udah ngobrol kemana, ngobrol apapun itu asik terus ya orang-orangnya juga humble gitu. Jangan ketawa. Apa ya, kayak 1 bulan tuh berlalu cepet banget gitu. Terus kayak kok tiba-tiba udah akhir Agustus, terus padahal masih pengen ini sih, punya banyak waktu buat main bareng sama teman-teman, hangout bareng, explore Jogja selain di museum ya, kayak kerja bareng, kayak suasana di museum tuh mendukung banget buat kerja, kayak orang-orangnya asik, terus juga mau diajak collabs, banyak bantu, ngasih kayak ringan tangan gitu. Temen-temennya ramah-ramah dan enak diajak buat ngobrol, buat diskusi, terus bisa ngasih banyak insight ke aku, terutama saling sharing gitu. Itu nanti panjang banget videonya, asik banget. Intinya banyak belajar pengalaman dari banyak orang. Intinya aku tipikal orang yang suka berinteraksi sosial sama siapapun itu, mau itu dari Jogja, mau dari luar Jogja, mau itu yang budayanya sama kayak aku atau enggak gitu. Jadi dengan kita tahu pola pikirnya mereka, dengan kita tahu budayanya mereka kayak gimana, itu kita bisa berpikiran luas gitu. Kita nggak cuma yang oh iya ketemu sama orang yang circle sama kayak kita harus ketemu orang yang budayanya, yang cara pikirnya itu beda sama kita, biar kita itu juga bisa explore gimana sih isi kepala setiap orang tuh pasti beda-beda, nggak ada yang sama kayak kita. Dan menurut aku itu suatu hal yang pengalaman yang berharga yang nggak bisa ditemuin di manapun itu mungkin ya. Nah di sini ketemu sama teman-teman selama sebulan, enjoy banget, sering ketawa-ketawa bareng, bercandaan, terus jadi tambah relasi baru. Ntar kalau ke Jogja jadi nggak bingung deh mau nyamperin siapa kayak gitu. Aku tuh kayak first of all kayak belajar banyak dari Alfi tuh kan jago banget IO-nya gitu, dan aku tuh jadi yang kayak terinspirasi banget, belajar banyak hal baru. Kemudian dari Neng-Neng yang dari Jawa Barat, itu aku juga belajar karena kan mereka kan jurusannya HI ya, jadi kita kayak biasa kalau pagi-pagi sharing-sharing berita, kemudian juga kayak tukar-tukar pengetahuan gitu. Dan begitupun dengan teman-teman yang lain, Aya, Firda, Ayu, dan Mbak Alivia, itu kita setiap harinya selama magang itu kita belajar di museum, tapi kita juga belajar dari satu sama lain gitu. Dan kayaknya itu benar-benar kayak meaningful experience banget. Dan setiap hari tuh kayak ada hal baru aja yang muncul, dan ada hal baru yang
dipelajarin gitu dan ada hal baru yang dikerjain. Jadi kayak nggak bosan jadinya ya. Jadi kayak tiap hari datang pasti yang kayak ada apa lagi nih. Misalnya hari ini ada TikTok, terus besoknya kita buat Instagram, terus besoknya lagi kita ke rumah Sandi. Jadi kayak nggak pernah bosan jadinya gitu. Yang Agustus mungkin lebih ekspresif ya dibandingin yang kemarin gitu. Kalau yang kemarin kan mereka sibuk gitu masing-masing karena di luar museum pun mereka ada kegiatan kayak kegiatan di museum kayak gitu. Sedangkan yang di sini kan emang bener-bener niatnya untuk magang di Museum Sandi. Jadi mereka totalitas banget ngerjain program kerja Museum Sandi gitu. Ya ada Mas, banyak malah, misalkan dari teman-teman yang beda latar belakang pendidikannya itu jadi kayak banyak dapat informasi, terus kayak dapat pengetahuan baru. Kalau dari museum ya pengetahuannya bagus banget, kayak ya tentang keamanan cyber itu nggak kayak melulu tentang hal informasi yang perlu diamankan, tapi banyak lagi yang harus dipelajari terus dipahami. Jadi kalau di museum ini banyaklah pengetahuannya. Kalau kegiatan selama 1 bulan itu bikin 2 artikel ilmiah. Yang pertama judulnya tentang perubahan layanan publik Museum Sandi di tengah pandemi corona. Kalau yang kedua itu artikelnya tentang sinergitas antara Museum Sandi dengan BSSN dalam menjaga keamanan cyber dengan mengedukasi budaya keamanan digital. Itu publishnya apa? Kenapa? Publishnya yang mana? Kalau yang pertama katanya kalau layak untuk itu dia publish ke majalah museum. Kalau yang kedua di web Museum Sandi. Iya. Terus sama kemarin tuh ngerjain SOP kerjasama Museum Sandi sama pihak luar kalau ada yang mau kerjasama. Kan jurusan aku itu kan sastra Indonesia, yang pasti di sini aku bisa menulis artikel, bisa ikut liputan acara seperti itu. Belajar desain pakai Photoshop. Selama ini pakai Canva atau tools lain. Terus kayak ya keren aja, terus banyak dapat ilmu apa ya? Kayak gimana caranya live Instagram bagus gitu loh, bukan yang di collab sama pembicaranya atas bawah dari IG, tapi ada bikin apa sih namanya Mas? Itu loh. Iya, didesain dulu. Apa lagi ya? Konten. Aku nggak pernah main TikTok, terus main TikTok. Sebenarnya nggak mau main TikTok. Kenapa? Kalau bicara skill, pasti yang pertama ini adalah nulis artikel. Aku jadi tahu kalau nulis artikel yang baik tuh kayak gini. Sebelum magang di Museum Sandi aku pernah bikin artikel dan alhamdulillah berapa kali terbit. Cuman mungkin ya sebatas aku yang bersifat individu ini aja, yang aku sama laptop berdua nulis artikel sesuai isi kepala aku aja. Tapi ketika aku masuk Museum Sandi dapat proker buat artikel, aku ketemu sama Mas Asnan yang itu juga kasih ilmu kalau artikel yang baik tuh gini gitu. Jadi pasti aku dapat ilmu tentang cara nulis artikel yang baik gitu. Aku di Museum Sandi tiap hari datang, terus habis itu nyari kesibukan sibuk. Kemarin sih ngebantuin teman-teman kalau sama ada ide. Terus aku bilang ke supervisor, buat Mas ada ini nih gitu. Terus ngejalanin beberapa idenya, ngebikin live-nya. Terus abis itu aku ngebikin TikTok buat museum, masih belum naik tapi ntar naik. Terus abis itu sama broker sendiri sih. Brokernya aku survei gitu, deep interview buat ngedefine customer profile. Udah, tapi belum kelar. Ngerjain broker yang lain. Jadi kalau di Museum Sandi kan kita masuknya jam 8 ya. Jadi bangun pagi, terus sarapan, terus masuk kantor,
masuk kantor tuh kita kayak say hi, terus nanya kabar ke staff-staff yang ada di Museum Sandi dan juga teman-teman magang lainnya. Terus biasanya pas baru datang tuh kita yang kayak nanya-nanya aja, kemarin ngapain aja gitu kan, kayak cek-cek kabar. Terus biasanya juga share-share berita-berita terbaru. Abis itu baru kita ke supervisor masing-masing. Nah di supervisor itu kita kayak nanya tugasnya apa lagi nih. Terus misalnya kayak ada tugas yang kemarin dikasih di konsultasiin lagi apakah ada yang perlu ditambahin atau gitu-gitu. Setelah itu kita bakalan kayak kerja mandiri gitu kan, tugas yang udah dikasih. Terus udah masuk jam 12 bakalan makan siang. Terus habis makan siang ya kerja lagi. Dan biasa tuh kayak kalau udah penghujung hari kantor ya udah itu anak-anak udah pada ribut dan ricuh lagi karena udah kembali lagi mode ininya, mode semangatnya, karena kan pas sudah makan siang ngantuk tuh. Pas abis udah mau pulang itu semuanya bangkit kembali semangatnya untuk gibah orang lain ya. Gitu. Jadi anak-anak magang museum bulan Agustus itu kayak gitu. Pagi semangat, masuk siang ngantuk, pas mau pulang langsung gibahnya jalan. Banyak kegiatan, terus lebih lebih intim gitu sih karena dimentorin satu orang, terus kegiatannya juga banyak, alhamdulillah gitu. Jadi luar biasa sibuk yang sekarang. Mungkin aktivitas sehari-hari di sini aja sih, sama bikin program kerja kayak gitu aja. Yang paling diingat waktu bikin video di Museum Sandi sama teman-teman magang. Video untuk internship. Untuk Museum Sandi Challenge. Apa ya? Naik motor trail ngebut parah banget emang. Nyari kesempatan tuh yang bawah. Ya kayak ke rumah Sandi itu berkesan banget karena jalan ke Kulon Progo, terus ke rumah Sandi, eksplor rumah Sandi, nge-live di sana. Ternyata rumah Sandi tuh punya banyak nilai sejarah yang wow. Sukanya banyak banget, ya Allah, setiap hari suka terus. Kayaknya kalau orang-orang tanya Museum Sandi aku setiap hari ketawa deh. Even itu buat video kayak gini aja aku nahan ketawa. Seringnya ketawain orang sih, si Yusril. Kenapa kamu ngetawain dia? Karena dia gitu, suka kayak apaan sih. Setiap kali kita ngomong kayak ntar diakhiri dengan apaan sih gitu. Padahal yang nggak kenapa-kenapa. Apa-apa tuh kayak ya jadi lucu aja gitu, karena kan dia logatnya beda dari Makassar. Terus ngebedain E sama E-nya tuh nggak bisa. Jadi kadang semuanya ngomong kere tuh jadi kere, karena nggak ngerti ini tuh harusnya pakai E atau E. Di Jawa kan ada E sama E. Pengalaman paling tak terlupakan itu waktu kita tur ke rumah Sandi. Itu kan heboh banget ya. Satu mobil itu nggak ada yang diam. Jadi waktu itu kita anak-anak magang dibawa diangkut diantar sama Mas P. Diantar sama Mas P dan juga sama Mbak paling cantik di Museum Sandi, Mbak Pangga. Kita diantar ke ke Museum Sandi, ke rumah Sandi. Aku jelata sih ke rumah Sandi. Jadi ke rumah Sandi diantarnya hari itu. Terus akhirnya kita berkunjung ke rumah Sandi. Itu sepanjang perjalanan nggak ada sama sekali orang yang diam di mobil itu. Dan kayak yang have fun aja gitu, kayak yang tripnya tuh benar-benar menyenangkan. Dan pas sampai ke sana pun rumah Sandinya kan keren banget ya, dan suasananya juga asik. Kemudian sejuk, terus kita belajar banyak dari staff yang menjaga di rumah Sandi itu. Tapi kalau yang lain sih setiap hari ada ini sih momen-momen yang nggak akan bisa dilupakan. Ada aja gitu momen yang terjadi. Misalnya kayak kemarin pas kita jalan-jalan ke abis pulang kerja langsung ke Kopi Klotok, itu kan nunggu pisang gorengnya 2 jam. Terus ternyata rasanya biasa aja. Apalagi sih momen-momennya kalau makan siang bareng teman-teman magang, terlambat bareng,
Dan juga ini jalan pagi bareng sama Alfi atau jalan sore bareng sama Alfi ke kosan ataupun ke Museum Sandi. Intinya kalau mau ditanya pengalaman paling nggak bisa dilupain, banyak sebenarnya karena tiap hari ada aja ceritanya. Gitu. Saja ya, banyak senengnya sih ya Mas, dukanya nggak ada sih kalau aku lancar-lancar aja. Sukanya tuh karena banyak teman-teman dari luar kota, dari luar Jogja gitu kan, jadi bener-bener nambah pengetahuan banget nih buat aku pribadi, kayak dari Alfi gitu kan, dari Jakarta, terus yang dari Bandung, dari Abu Dhabi, semuanya mereka inovatif sama kreatif. Jadi buat anak-anak Jogja tuh biar lebih semangat lagi gitu loh, bahwa kita tuh belum apa-apa dibanding sama mereka gitu. Jalinin aja lah, tapi gak usah ada status, biar enjoy. Amin. Kamu chat sama mantan nggak? Enggak, udah aku blok. Aku yang di blok Mas. Harapan untuk musim Sandi semoga kalau musim mau maju ya kita harus membuka diri, kayak melakukan kolaborasi dengan instansi lain, dengan perusahaan misalnya, atau ya komunitas-komunitas juga lebih banyak. Kayak enak juga kan kalau collabs tuh misal sama BRI. Kalau hal-hal baik itu semesta akan selalu mendukung sih. Jadi Museum Sandi termasuk salah satu hal baik yang semesta pertemukan dengan aku. Terima kasih semesta sudah mempertemukan aku dengan orang-orang baik di dalam Museum Sandi, sudah mempertemukan aku dengan teman-teman internship dari manapun itu. Terima kasih semesta. Kamu baik banget semesta, mempertemukan aku dengan orang-orang baik seperti mereka gitu. Aku jadi tahu apa sih isi kepala orang-orang gitu. Terima kasih, aku akhirnya menyelami isi pikiran orang selama 1 bulan gitu. Harapannya ke depannya Museum Sandi tentu saja makin ramai ya. Kontennya juga terus kenceng ya. Semoga ada yang nemenin tuh bikin kontennya. Semoga anak-anak magang selanjutnya juga kreatif-kreatif. Jadi ada tambahan konten yang bagus-bagus. Ntar kalau udah buka jadi ada ngejalanin event yang kemarin udah pernah dijalanin lagi. Dan koleksinya sih di rolling aja. Sarannya tetap menjadi lebih baik lagi, dan juga semoga ke depan setelah pandemik ini Museum Sandi bisa juga dapat perhatian lebih dari Badan Siber dan Sandi Negara ya, supaya fasilitas dan juga kondisi Museum Sandi di dalam itu kita bisa tingkatkan lagi, karena dari semagang 1 bulan banyak banget sepertinya hal-hal yang kita bisa tingkatkan. Maksudnya potensinya itu udah besar banget gitu. Misalnya tata pamernya kita buat lebih interaktif lagi dengan tambahan software apa mungkin, dan juga aplikasi apa yang mungkin membuat Museum Sandi itu menjadi lebih interaktif aja gitu. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk datang dan lebih banyak lagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Museum Sandi ini gitu. Buat Museum Sandi, semoga Museum Sandi tetap kayak gini ya, tetap buka peluang magang untuk teman-teman yang lain, terutama untuk mahasiswa, karena emang magang-magang kayak gini tuh amat sangat dicari banget sama mahasiswa gitu, karena pengalamannya luar biasa banget. Dan semoga Museum Sandi konten-kontennya di media sosial kayak di YouTube, Instagram itu terus ada dan selalu up to date gitu ya. Jadi kita nggak ketinggalan informasi-informasi dari Museum Sandi gitu. Terus juga aku berharapnya semoga Museum Sandi jadi lebih kreatif, inovatif gitu, dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ngikutin anak milenial sekarang lah gitu, banyak konten kayak gitu, nggak kalah sama yang di Jakarta kayak gitu ya Mas.